Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai alur cerita film Eternals yang tayang pada Marvel Cinematic Universe fase keempat. Terlepas dari hal tersebut, Eternals tetap menyisakan sejumlah plot hole atau misteri yang belum terjawab hingga filmnya berakhir. Hal ini tentunya membuat kita menjadi bertanya-tanya usai menonton filmnya, saking penasarannya dengan sejumlah misteri tersebut. Soalnya, sejumlah misteri itu kemungkinan baru akan terjawab pada beberapa proyek MCU mendatang, atau bahkan tidak terungkap sama sekali. Penasaran apa saja misteri dari film Eternals? Langsung aja kita simak pembahasannya di bawah ini. Pertama, bagaimana nasib Ikaris? Menjelang filmnya berakhir, terungkap bahwa Ikaris selama ini mengetahui apa tujuan dia dan para Eternals lainnya diutus ke bumi, yaitu buat membangkitkan Celestial Tiamut. Sejumlah Eternals lainnya pun mencoba untuk menghentikan bangkitnya Tiamut yang bakal menghancurkan bumi. Namun, Ikaris justru bersikeras buat membiarkan Tiamut bangkit, yang kemudian bikin dia terus melawan rekan-rekannya. Pada akhirnya, kebangkitan Tiamut berhasil dihentikan oleh Sersi. Ikaris yang merasa bersalah kemudian terbang menuju matahari. Momen ini mirip dengan sosok Ikarus dari mitologi Yunani yang dikisahkan terbang terlalu dekat dengan matahari, sehingga sayapnya yang terbuat dari lilin meleleh dan bikin dia tewas. Bisa dibilang, Ikaris mencoba untuk bunuh diri pada ending filmnya. Namun, mengingat Eternals adalah ras berkekuatan dewa yang sangat sulit untuk dibunuh, tak menutup kemungkinan juga kalau Ikaris pada akhirnya selamat. Apalagi, Ikaris dikisahkan sebagai prajurit terkuat dari ras alien abadi tersebut. Makanya, nasib Ikaris di ending filmnya masih belum jelas sehingga tak menutup kemungkinan kalau dia muncul kembali dalam sejumlah proyek MCU lainnya. 2. Di mana para Avengers saat proses kebangkitan Tiamut? Tiamut adalah slasher baru yang akan bangkit di bumi dan sekaligus menghancurkan planet tersebut beserta penghuninya. Beruntungnya, Sersi berhasil membekukan Tiamut yang wujudnya baru terlihat kepala serta beberapa jarinya saja. Anehnya, di tengah proses bangkitan Tiamut, nggak ada satupun anggota Avengers yang datang ke lokasi tersebut. Padahal, kebangkitan Tiamut pastinya mengakibatkan fenomena besar di bumi. Seperti terjadinya sebuah gempa besar di tengah laut, mengingat wujud sang Celestial yang sangat besar. Lalu, setelah pertarungan tersebut, juga kepala serta beberapa jari Tiamut tetap muncul di permukaan laut. Tak terlibatnya Avengers dalam fenomena yang sangat besar ini tentunya sangat aneh. Apalagi, mereka kini seharusnya jauh lebih waspada setelah beberapa kali mengalami serangan besar dari luar angkasa, yang bahkan sempat bikin setengah populasi mereka menghilang. Well, semoga saja alasan absennya para Avengers saat kebangkitan Tiamut tersebut dijawab dalam sejumlah proyek MCU selanjutnya. 3. Dibawa kemanakah para Eternals oleh Arisem? Dengan menggagalkan kebangkitan Tiamut, para Eternals telah membelot dari tujuan utama mereka dikirim ke bumi. Di ending filmnya, Arisem selaku Celestial yang mengirim para Eternals ke bumi kemudian menangkap beberapa di antara mereka, seperti Sersi, Phastos, dan Kingo. Mereka kemudian dibawa oleh Arisem untuk dievaluasi memorinya, dan apa hukuman yang layak diberikan kepada mereka. Meski begitu, tak diceritakan lebih lanjut kemana Arisem membawa mereka karena setelah itu filmnya benar-benar berakhir. Kemungkinan besar hal itu baru akan terungkap dalam beberapa proyek MCU selanjutnya. Soalnya, sempat ada bocoran kalau para Eternals akan kembali. 4. Mengapa Eros ingin membantu Eternals? Misteri yang satu ini bisa dibilang berkaitan dengan poin yang sebelumnya. Sebab pada adegan mid credit kita diperlihatkan dengan Tina, Druig dan Makkari yang sedang berada di Domo dan mulai menyadari bahwa rekannya yang di bumi sudah tak bisa dihubungi. Tak lama kemudian muncul pria bernama Eros yang diperankan oleh Harry Styles yang mengaku sebagai Eternals dan ingin membantu mereka menemukan teman-temannya. Dalam versi komiknya, Eros memang merupakan keturunan dari ras alien tersebut dan juga berstatus sebagai adiknya Thanos. Namun, belum diketahui apa alasan Eros secara sukarela ingin membantu mencari Sersi, Phastos, dan Kingo yang berhasil ditangkap oleh Arisem. Soalnya,
Meski lebih dikenal sebagai pahlawan di komiknya, Ares juga sempat dikisahkan jahat walaupun tak sekejam Thanos. Bisa jadi alasan Ares membantu Tina adalah karena dia juga urusan atau dendam dengan para Celestial. Namun nggak menutup kemungkinan juga kalau alasan Eros membantu adalah karena dia ternyata merupakan orang suruhan Celestial buat menangkap para Eternals lainnya. 5. Apa keterkaitan Dan Whitman dengan Blade? Pada adegan end credit, kita diperlihatkan dengan momen Dan Whitman yang membuka sebuah peti yang berisikan Ebony Blade, sebuah pedang berkekuatan magis di semesta Marvel. Tak lama kemudian, kita bisa mendengar suara misterius yang berkata, "Sure you're ready for that, Mr. Whitman?" Sosok tersebut yaitu suara misterius yang ternyata adalah Blade yang bakal diperankan oleh Mahershala Ali. Pertanyaannya, apakah keterkaitan Blade dengan Dan Whitman di MCU? Soalnya, dalam versi komiknya, kedua karakter ini bisa dibilang sangat jarang berinteraksi antara satu sama lain. Bahkan saat Whitman menjadi superhero dengan Black Knight sekalipun. Makanya, hubungan Blade dan Dan Whitman di MCU masih menjadi misteri di MCU sejauh ini. Kemungkinan besar, Blade bakal menjelaskan asal-usul serta efek sampai dari penggunaan Ebony Blade yang diwariskan di keluarga Whitman. Sebab di filmnya Whitman tampaknya masih belum mengetahui secara jelas tentang asal-usul keluarganya. Oleh karena itu, Blade yang merupakan superhero ahli pedang pun cocok buat menjelaskan Whitman terkait Ebony Blade. Oke sobat review, 5 plot hole atau misteri yang terjadi selama film Eternals. Bagaimana menurut kalian sobat review plot hole dari atau misteri dari film Eternals ini? Jika memang ada yang kurang, mohon ditambahkan. Oke, see you next time.